Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan bercerita tentang seorang wanita cantik berdarah Pakistan yang ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di Lahore. Bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Maira Zulfikar, wanita cantik berusia 25 tahun, berasal dari Felham, London. Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya yang berasal dari Pakistan. Selain parasnya yang cantik, Maira merupakan seorang wanita yang cerdas, berdedikasi, serta perhatian. Karena kecerdasannya, Maira mendapatkan gelar master di bidang hukum di Universitas West London dan bekerja sebagai paralegal untuk sebuah firma hukum. Maira juga bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara dan mendirikan firma hukumnya sendiri. Selain itu, Maira juga ikut serta dalam sebuah yayasan amal yang membantu orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal. Pada awal tahun 2021, Maira dan keluarganya terbang ke Pakistan untuk menghadiri pernikahan salah satu kerabatnya selama beberapa minggu. Setelah beberapa minggu berada di sana, Maira memutuskan untuk tinggal sementara waktu, sedangkan keluarganya kembali ke London lebih dulu. Namun siapa sangka, itu merupakan hari terakhir kalinya keluarga melihat Maira. Di sana, Maira menyewa sebuah apartemen milik temannya yang berada di pusat kota Lahore. Maira berencana memberikan layanan hukum kepada orang-orang yang kurang mampu yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Tak lama setelahnya, Maira bertemu dengan seorang pria bernama Zahir Jadon berusia 26 tahun. Zahir sendiri dikenal sebagai playboy yang suka memamerkan kekayaan orang tuanya. Zahir juga kerap mengunggah foto di media sosial dengan menunjukkan sejumlah mobil mewah dan senpi. Seolah-olah Zahir terkesan sebagai seorang mafia kaya yang mempesona. Pada kenyataannya, Zahir hanya seorang anak kaya yang manja. Tidak diketahui apa pekerjaannya dan apa pendidikannya selama ini. Diketahui Zahir telah melamar Maira sebanyak 2 kali. Akan tetapi Maira selalu menolaknya dan membuat Zahir marah. Pada tanggal 20 April 2021, Maira mengajukan laporan kepada polisi bahwasannya ada seorang pria yang mengancamnya dengan senpi dan mencoba menabraknya di jalan yang berjarak hanya beberapa blok dari apartemennya. Menurut saksi mata, mereka melihat Maira berlari kembali ke apartemennya setelah berhasil melarikan diri dari pria tersebut. Namun sialnya, pria itu berlari mengejarnya sembari berteriak bahwa Maira tidak bisa kabur darinya dan dia akan membunuhnya. Mendapatkan ancaman tersebut, Maira meminta perlindungan kepada polisi. Akan tetapi, polisi tidak terlalu menanggapi laporan Maira tersebut. Pada tanggal 3 Mei, Maira ditemukan oleh seorang pelayan apartemen dalam keadaan tergeletak di lantai apartemennya dengan bersimbah darah. Pelayan tersebut lantas menghubungi paman Maira, Muhammad Nazir, memberitahukan bahwa keponakannya telah meninggal. Dengan ditemukannya jasad Maira, diduga Maira meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh. Berdasarkan hasil otopsi, Maira meninggal karena luka tembak di leher dan di bahu. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka lebam, luka cekikan, dan kepalanya bengkak. Menurut polisi, hal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki rasa dendam kepada Maira. Kabar meninggalnya Maira juga sampai kepada keluarganya di London dan membuat keluarganya sangat hancur. Mendapatkan kabar tersebut, ayah dan adik laki-laki Maira bergegas terbang ke Pakistan dan berharap pelakunya segera tertangkap. Ayah Maira juga meminta bantuan kepada seorang aktivis wanita dan juga kepada Perdana Menteri Pakistan Imran Malik. Selain itu, ayah Maira juga mengkritik polisi yang gagal menanggapi insiden tersebut dan menutup-nutupi penyelidikan dari keluarga mereka. Dalam kasus ini, terdapat banyak kejanggalan serta informasi yang kurang akurat. Pada awalnya, hal ini terlihat normal, karena selama investigasi tidak banyak hal yang diketahui publik. Seiring berjalannya waktu, pihak kepolisian tampak menutup-nutupi sesuatu. Berita kematian Maira juga telah sampai ke media Inggris. Mereka sangat bersedih dan marah sebab wanita berbakat telah tewas secara sia-sia. Mereka menganggap polisi telah lalai dalam menanggapi laporan Maira. Kepolisian Pakistan kemudian melakukan penyelidikan dimulai dari orang-orang terdekat Maira. Dari hasil penyelidikan,
mereka mendapatkan informasi tentang hubungan Maira dengan Zahir. Polisi juga menemukan foto di mana Maira dan Zahir terlihat begitu dekat. Namun tidak ada bukti yang bisa membenarkan hubungannya. Sebab ada yang mengatakan Maira dan Zahir berpacaran, ada juga yang mengatakan kalau mereka tidak berpacaran. Namun ada anggapan bahwa Zahirlah yang tergila-gila kepada Maira. Pada awal Juni 2021, kepolisian Pakistan menangkap Zahir dan seorang rekannya saat Amir Bhatt berusia 28 tahun. Awalnya mereka tidak mengaku. Zahir mengungkapkan pada hari kejadian Zahir berada di Islamabad, sedangkan saat berada di rumahnya di Lahore. Hingga akhirnya mereka mengakui semua perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dalam pengakuannya, Zahir mendatangi Maira dalam pengaruh alkohol dan Maira mencoba untuk menyerangnya. Untuk melindungi dirinya, Zahir lantas melenyapkan Maira. Namun dari hasil pemeriksaan dan otopsi, menunjukkan alasan Zahir tersebut sangat tidak masuk akal. Seseorang yang menyerang untuk melindungi dirinya tidak akan menyiksa korbannya. Diketahui Zahir mendatangi Maira dikarenakan ingin menghukum Maira karena Maira telah menolak lamarannya. Ayah Maira juga mengungkapkan kepada media, jika saja waktu itu polisi menanggapi laporan Maira, pasti peristiwa ini tidak akan terjadi. Setelah melalui beberapa penyelidikan, ditemukan dugaan bahwasanya Zahir dan rekannya menyewa pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Maira. Sebelum kepergiannya, Maira mengungkapkan kepada pamannya kalau Maira telah dilecehkan dan dirayu oleh dua pria. Diduga kedua pria tersebut bersaingan untuk mendapatkan Maira. Dugaan ini mengarah kepada Zahir dan rekannya, sebab yang mengejar-ngejar Maira yakni Zahir Jadon. Dan karena keduanya ditolak oleh Maira, mereka menyewa orang untuk menghabisi Maira. Hingga kini kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan Zahir serta rekannya Saad telah ditetapkan sebagai tersangka sembari menunggu hukuman yang pantas untuk mereka. Sedangkan jasad Maira Zulfikar dimakamkan di kota Lahore. Kasus serupa juga pernah terjadi di India. Seorang pria di negara bagian Uttar Pradesh, India, dilaporkan menembak mati wanita yang menolak lamaran pernikahannya. Tragisnya, wanita tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan pria lain, dan dia tewas hanya 2 hari sebelum pernikahannya. Selain calon pengantin wanita, ayahnya juga menjadi korban penembakan oleh pria yang cintanya bertepuk sebelah tangan itu. Diketahui korban wanita bernama Ansal dan ayahnya bernama Rajkumar. Mereka tewas ditembak saat menari bersama di rumah mereka pada Minggu 28 Juni 2020. Ansal dan ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangkaian tembakan yang dilepaskan pelaku. Sementara itu, saudara laki-laki Ansal juga terluka. Aman sebagai kakak Ansal mengatakan, pria bersenjata itu ingin menikahi adiknya, tapi sang adik menolaknya. Lalu ketika mereka sedang berpesta untuk menyambut pernikahan dengan pria lain, pelaku datang ke pesta itu dengan 5 temannya naik sepeda motor. Mereka lalu melepaskan serangkaian tembakan yang mengenai Ansal dan ayahnya. Setelah insiden itu, polisi telah menangkap 2 pelaku penembakan, tapi pria yang lamarannya ditolak itu masih buron. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.